Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku ogah terburu-buru menahan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Meski proses kelengkapan berkas terus dikebut, opsi jemput paksa Hasto bukan jadi prioritas KPK. Pemirsa, analis militer dan pertahanan Koni Rahakundini Bakri mengaku dititipi sejumlah dokumen penting oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Namun di saat yang sama, politisi PDI Perjuangan Guntur Romli menyebut Hasto akan mengungkap informasi mengenai skandal yang melibatkan petinggi negara. Saya cuma mau kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Beberapa dokumen yang ada di Bu Koni itu sudah dituangkan dalam bentuk beberapa video yang akan membongkar skandal kasus-kasus korupsi yang melibatkan petinggi-petinggi negara, baik yang masih menjabat atau yang sudah tidak menjabat. Nah, terkait video itu juga ada video soal kriminalisasi terhadap Anies Baswedan dengan segala upayanya dan juga dengan bukti-buktinya, dan juga ada kasus petinggi dari penegak hukum yang disalahgunakan untuk menyelesaikan masalah pribadi anak mantan penguasa. Nah, nantinya video-video itu akan dirilis oleh Sekjen PDI Perjuangan sebagai bentuk perlawanan karena kasus ditetapkannya Sekjen PDI Perjuangan sebagai tersangka oleh KPK. Kami melihat itu sebagai kasus politik, bukan kasus hukum. Drama 3 periode, dari ambisi Jokowi hingga skandal Bu Fafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RJ semuanya, di sini mari kita bernostalgia sejenak, yaitu ke masa-masa Jokowi muda. Jokowi yang seorang pria sederhana dari Solo. Karir politiknya pun kala itu bersinar bak meteor. Dari menjadi wali kota Solo 2 periode, lalu menjadi gubernur DKI, hingga akhirnya terpilih menjadi presiden ke-7 Indonesia. Semua ini tentu saja tak lepas dari dukungan Megawati, yaitu sang ibu partai PDI Perjuangan, yang juga menjadi rumah politik Jokowi selama bertahun-tahun. Tapi di sini siapa sangka kisah indah itu kini berakhir pahit bak drama Korea. Konon ada mimpi Jokowi untuk menjadi presiden 3 periode, dan ini dikabarkan menjadi babak awal dari keretakan besar ini. Keinginan Jokowi ini pun terganjal karena ketua PDI Perjuangan masih sangat setia pada konstitusi. Lalu muncul juga wacana perpanjangan kekuasaan karena dianggap waktu Jokowi tersita karena negara mengalami tragedi COVID-19. Ini pun akhirnya banyak penolakan. Jokowi gagal lagi. Gak berhasil dirinya yang maju. Ketika anak menjadi senjata politik, tak ingin kalah strategi, Jokowi pun lalu memutar otak. Jika dirinya tak bisa 3 periode, setidaknya anaknya bisa menjadi wakil presiden. Maka di sini muncullah nama Gibran, si anak muda yang langsung naik kelas mendampingi Prabowo, yaitu mantan lawan politik Jokowi sendiri. Tapi yang disayangkan publik, majunya Gibran ini dengan merubah aturan konstitusi, yang kebetulan sang paman Usman yang merupakan paman Gibran adalah pengambil keputusan di MK. Drama politik ini pun makin panas setelah Jokowi disebut-sebut ikut campur dalam berbagai keputusan, bahkan hingga ke Mahkamah Konstitusi. Disinilah perseteruan antara Megawati dan Jokowi pun kian semakin dalam. Di sini Megawati pun tak gentar, ia dengan tegas menolak atas upaya Jokowi dalam mengubah konstitusi ini. Permintaan 3 periode itu disampaikan secara resmi kepada partai dan itu sudah ditanggapi oleh Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri terkait penolakan secara resmi hal tersebut. Kemudian kalau kita bicara soal wacana 3 periode, itu kan juga disampaikan oleh orang-orang terdekat Jokowi waktu itu. Misalnya siapa? Bahlil. Misalnya siapa lagi? Luhut Binsar Panjaitan. Jadi itu adalah orang-orang lingkaran Jokowi yang mewacanakan 3 periode. Saya tidak mau menyebut Projo.
Kemudian Pak Jokowi mengatakan bahwa benar di situ mengatakan bahwa orang yang meminta 3 periode itu seakan-akan menampar dirinya, menjerumuskan dirinya. Tapi buktinya orang-orang terdekatnya yang bicara soal 3 periode itu tidak pernah dapat sanksi dari Pak Jokowi, termasuk juga adalah Bahlil. Kami bisa sampaikan permintaan 3 periode itu sampai kepada Ibu Ketua Umum kami. Dan juga yang perlu juga kami sampaikan, dan ini sudah dinyatakan oleh Mas Hasto, pernyataan juga itu sudah dinotariskan oleh Mas Hasto, bahwa selama ini banyak sekali intimidasi terhadap beliau terkait ucapan-ucapan yang kritis terhadap Mas Hasto. Jadi begitu Mas, soal wacana 3 periode. Dan nantinya itu juga masuk dalam video yang akan dirilis oleh Sekjen PDI Perjuangan. Bukti-buktinya apa saja, pertemuannya di mana saja, siapa yang meminta bagaimana sebagainya, itu akan disampaikan secara valid dan secara sah beserta bukti-buktinya. Tidak bisa dibantah kalau nanti ini dirilis videonya. PDIP itu partai konstitusi, bukan partai ambisi. Begitulah kira-kira pesan yang disampaikan oleh Megawati. Dan disitulah hubungan mereka pun mulai renggang. Dan kabar mengejutkan pun datang, yaitu setelah Jokowi turun tahta, ia pun dipecat dari PDI Perjuangan. Bukan cuma karena politik 3 periodenya, tapi juga diduga telah menyalahgunakan kekuasaan untuk mengatur hukum demi ambisi politik keluarganya. Ini seperti menonton film trailer politik, tapi nyata dan benar-benar terjadi di tanah air kita. Belum cukup dengan drama keluarga Jokowi, tiba-tiba KPK pun menetapkan Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, sebagai tersangka, yaitu dalam kasus Harun Masiku. Di sini banyak pihak menyebut ini adalah langkah Jokowi untuk melemahkan Megawati, yaitu melalui kader partainya. Tapi di sini PDI Perjuangan pun tidak tinggal diam. Jika Hasto terbukti tidak bersalah, kabarnya partai ini akan siap untuk melakukan serangan balik. Bayangin sob, jika serangan balik itu berupa pembongkaran skandal ijazah palsu Jokowi yang selama ini tidak pernah bisa dibuktikan keberadaannya di pengadilan, tentu hal ini akan membuat Jokowi ketar-ketir. Karena selama ini publik hanya bisa bertanya-tanya, di mana ijazah asli Jokowi? Dan PDIP lah yang pertama kali menerima dokumen itu ketika Jokowi maju untuk menjadi wali kota Solo. Dan jika partai ini benar-benar angkat bicara, bukan hanya Jokowi, tapi juga Gibran pun akan berada dalam sorotan panas. Lalu siapa yang bisa melupakan skandal Vufafa? Nama ini menyeruak ke permukaan sebagai akun yang penuh kontroversi, yang diduga kuat adalah milik Gibran. Dari ujaran kebencian, pelecehan, hingga konten tak senonoh, semua bercampur menjadi satu. Publik pun tidak bisa membayangkan ada seorang wakil presiden dengan skandal seperti itu. Sobat RJ, ini bukan sekedar soal hukum, tapi juga soal moralitas dari pemimpin negeri ini. Kalau isu ini benar-benar diusut tuntas, banyak orang mengatakan bahwa Jokowi dan Gibran akan punya tempat tinggal yang baru. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kisah ini memberi kita pelajaran penting bahwa politik adalah seni mempertahankan kekuasaan, tapi rakyatlah yang selalu menjadi korbannya. Dan jangan lupa, di balik panggung megah politik ini ada kita yang harus tetap kritis, tetap lantang bersuara. Dan kalau kalian gemes, sedih, bahkan gelisah mendengar drama ini, di sini tandanya kalian pun masih peduli dengan masa depan negeri ini. Bagaimana menurut kalian? Yuk mari kita diskusi di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.